Wortel banyak mengandung vitamin A yang sangat baik untuk tubuh. Kandungan vitamin A pada buah wortel sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Selain mengandung vitamin A, ada banyak vitamin yang dimiliki oleh wortel. Wortel sendiri adalah sebuah jenis sayuran yang sangat cocok apabila ditanam di daerah-daerah tinggi 1000 mdpl. Selain dapat ditanam di daerah dataran tinggi, tanaman wortel juga dapat dibudidayakan di berbagai tempat asalkan memiliki lahan dengan tanah yang berhumus dan gembur. Harga jual wortel masih terbilang stabil jika dibandingkan dengan harga sayuran lainnya. Hal inilah yang membuat potensi budidaya wortel sangat menguntungkan untuk dijalani. Lahan tanam untuk tanaman wortel sebaiknya dengan lahan yang memiliki tekstur tanah gembur. Untuk penggemburan tanah dapat dilakukan dengan cara pembajakan ataupun pencangkulan. Tanaman wortel tidak bisa ditanam di lahan dengan tekstur tanah yang keras sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman wortel itu sendiri. Pemilihan bibit wortel perlu diperhatikan dengan hati-hati. Kualitas bibit akan mempengaruhi hasil panen yang akan diperoleh. Untuk itu, Anda harus bisa memperoleh bibit wortel dengan kualitas yang unggul. Untuk mendapatkan bibit wortel yang unggul, Anda bisa mendapatkannya di penjual bibit tanaman. Selain itu, Anda juga bisa berkonsultasi dengan penjual bibit tanaman mengenai jenis wortel yang tepat untuk ditanam pada lahan yang Anda sediakan. Benih wortel berbentuk biji dengan ukuran yang sangat kecil dan berserabut. Bahkan terkadang setiap benih saling menempel sehingga Anda harus menggunakan abu gosok agar biji terpisah dan memudahkan saat proses penaburan benih ke dalam tanah. Waktu tumbuh wortel biasanya berkisar antara 10 hari. Pemberian pupuk lanjutan pada tanaman wortel sebaiknya dilakukan setelah usia tanaman 1 bulan. Usia wortel yang tepat untuk dapat dipanen yaitu 3 bulan dan bisa dihitung saat waktu tanam pertama. Jika dibandingkan harga modal dengan harga untung, para petani bisa mendapatkan untung sekitar 4 kali lipat dari modal. Budidaya yang kedua yaitu budidaya kopi. Konsumen budidaya kopi memang tidaklah sulit. Konsumen budidaya kopi cukup besar di mana kopi menjadi minuman nikmat yang disukai dan dari berbagai kalangan usia. Selain itu, kini telah muncul berbagai kedai atau kopi yang membutuhkan kopi dalam sajian minumannya. Dalam bisnis budidaya kopi, membutuhkan beberapa peralatan penting, di antaranya pembukaan lahan, bibit tanaman, keranjang panen, timbangan, golok, cangkul, pompa, gerobak timba mesin, selang, gunting, dan terpal. Dengan adanya peralatan tersebut, maka bisnis budidaya kopi makin maksimal. Dalam berjualan budidaya kopi, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar, rumah makan, restoran, atau hotel. Juga dapat memasarkannya olahan ikan gurami ke berbagai swalayan ataupun supermarket. Patokan harga untuk budidaya kopi dapat Anda buat dalam hitungan per kilogram di mana harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000. Ini tergantung dari harga kopi yang ada di pasaran, juga tergantung varietas kopi yang ada. Keuntungan bila Anda memilih terjun dalam peluang bisnis budidaya kopi ini, yakni merupakan bisnis perkebunan yang paling banyak untungnya, di mana harga jual dari kopi dapat dikatakan sangat besar atau tinggi di pasaran sehingga keuntungan yang didapatkan terbilang besar. Segi kekurangan bisnis budidaya kopi ialah budidaya kopi memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Budidaya yang ketiga yaitu budidaya tanaman terong Belanda. Bisnis budidaya terong Belanda ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Anda yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat dengan kemauan dan minat yang tinggi, maka bisnis budidaya terong Belanda yang dapat Anda jalankan dengan mudah. Konsumen budidaya terong Belanda memang tidaklah sulit. Konsumen budidaya terong Belanda cukup besar, mulai dari pelaku bisnis yang membuat bahan terong Belanda dalam bahan baku pembuatannya. Dalam bisnis budidaya terong membutuhkan beberapa peralatan penting, di antaranya penggandaan bibit, cangkul, gerobak, sewa lahan, timbangan, timba, pompa, dan masih banyak lagi. Dalam berjualan budidaya terong Belanda, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul, serta juga bisa memasarkan terong Belanda ke pelaku bisnis produk yang menggunakan bahan ini. Patokan harga untuk budidaya terong Belanda dapat Anda buat dalam hitungan per kilogram, di mana harga mulai dari Rp20.000 hingga sampai dengan Rp25.000. Ini tergantung dari harga terong Belanda yang ada di budidaya yang keempat yaitu budidaya pisang. Di Indonesia ada cukup banyak varietas pisang.
Sebelum membudidayakannya, ketahui varietas apa yang akan Anda pilih. Budidaya pisang sangatlah mudah, yaitu cukup dengan menanam tunasnya. Namun pemanenan pohon pisang hanya sekali dalam setahun. Jika pisang sudah panen, maka pisang tersebut akan mati dan akan tumbuh tunas yang lain yang akan membentuk pohon baru. Pembudidayaan pohon pisang tidak perlu memiliki banyak biaya karena pohon pisang bisa tumbuh di daerah dimanapun itu. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan untung yang sangat besar dari penanaman pohon pisang. Itulah beberapa contoh budidaya atau kewirausahaan dari beberapa bidang di pertanian.